Sejuta fadilah zikir lafaz Allah Allah ketika sedang hubungan suami istri. Fadilahnya sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan sampai sejuta fadilah. Karena terlalu banyak fadilahnya, keutamaannya zikir lafaz Allah Allah ketika sedang hubungan suami istri. Oleh sebab itulah dilatih zikir Allah Allah Allah. Lafaz Allah Allah dihidupkan di dalam raga sukma dan nyawanya. Lafaz Allah dizikirkan seirama dengan detak jantungnya, seirama dengan detak nadinya, sehingga lafaz Allah itu menyatu di dalam raga sukma nyawanya, mengalirnya darah ke seluruh tubuh, terpenuhi dengan zikir lafaz Allah 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 Allah. Nah, ini banyak pertanyaan. Apakah boleh menzikirkan lafaz Allah 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 ketika sedang hubungan suami istri? Jawabannya sangat boleh, tapi dengan syarat zikirnya tidak diucapkan dengan lesan. Zikirnya tidak diucapkan dengan lesan, cukup zikir hati saja. Cukup zikirnya melalui hati dan pikiran. Jadi antara akal dan pikirannya zikir. Nah, zikirnya cukup di dalam hati, pikirannya menyaksikan. Walaupun toh sedang dalam keadaan hubungan suami istri, sangat dianjurkan, bahkan hukumnya sunnah. Sunnah senantiasa zikir kapan saja, di mana saja. Karena Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita seperti itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata oleh beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkuru, yaitu berzikir oleh Nabi Allah kepada Allah, ala kulli ahyanihi, atas setiap keadaannya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW senantiasa berzikir kepada Allah setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Akhrajahu Muslimin, akhraja telah meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 373. Jadi jelas sekali ya, zikirnya ada zikir itu yang disunahkan dengan lesan dan hati sekaligus, yaitu zikir-zikir yang di luar ketika kita tidak sedang hubungan suami istri, tidak sedang dalam keadaan duduk untuk menunaikan hajat, baik dalam keadaan buang air kecil maupun buang air besar. Nah, kalau dalam keadaan buang air kecil atau buang air besar, atau dalam keadaan hubungan suami istri, zikirnya cukup di dalam hati. Jadi misalnya nih, kita tatkala duduk sedang ngeden, dalam bahasa kita ngeden sambil ngeden begitu atau pipis, kemudian dizikirkan lewat lesan, hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram loh ya. Demikian pula tatkala hubungan suami istri, zikir lesan juga hukumnya makruh. Nah, kalau zikirnya misalnya di kamar mandi, walaupun ada klosetnya, ada untuk buang air besar atau kecil, ya kloset WC-nya, asalkan dia tidak dalam keadaan kencing atau tidak dalam keadaan buang air besar, maka zikir di kamar mandi itu tetap sunnah walaupun zikirnya dilesankan. Jadi ingat nih, misalnya gini, zaman modern kan, ada kamar mandi, ada klosetnya, ada WC-nya. Kemudian zikir baca bismillah atau baca apa saja di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Zikir lewat lesan, apakah boleh? Boleh. Boleh, hukumnya tetap sunnah. Yang tidak boleh itu kalau ketika sudah duduk ya, sudah duduk menunaikan hajat. Nah, duduk menunaikan hajat ini tidak khusus di dalam kamar mandi.
Bisa saja dia pas kencing di misalnya pinggir sungai, pinggir pantai, atau berak pinggir sungai atau pinggir pantai. Kalau sudah duduk ingin menunaikan hajat, itu makruh zikir lewat lesan. Demikian pula kalau dia pas zikirnya di WC kamar mandi, tapi sudah duduk nih, baik itu mau buang air kecil maupun buang air besar, tidak boleh zikir lewat lesan. Adapun zikir lewat hati silahkan. Nah, kalau misalnya kamar mandinya ada WC-nya, ada klosetnya, kemudian dia tidak dalam keadaan duduk ingin kencing atau ingin berak, tetap sunnah zikir itu. Jadi ingat, zikir di kamar mandi hukumnya apa? Sunnah. Walaupun toh ada kloset, ada WC-nya, ya tetap sunnah. Ya sunnahkan walaupun zikirnya lewat lesan. Demikian pula tatkala zikir ketika sedang hubungan suami istri, itu juga sunnah. Sunnah asalkan zikirnya tidak dilesankan. Kalau zikirnya diucapkan di lisan, maka hukumnya makruh. Misalnya nih ada suami istri, ya kan, hubungan suami istri. Kemudian saking enaknya kemudian dia zikir, ya Allah, enaknya ya Allah misalnya diucapkan, atau Masya Allah, Subhanallah, ya makruh hukumnya. Makruh walaupun toh dia zikir, ya tetapi kan dalam keadaan hubungan suami istri. Itu kalau senjatanya ada di dalam loh ya. Tapi kalau senjatanya belum, senjatanya suami belum di dalam, ya tetap hukumnya sunnah zikir dilisankan. Nah, adapun dasar hukum zikir lafaz Allah itu juga hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan di muka bumi ini lafaz Allah Allah Allah. Wa fi lafdin, dan yaitu tetap di dalam suatu lafaz. Redaksi hadisnya begini, la taqumu sa'atu ala ahadin. Tidak akan terjadi kehancuran kepada seseorang yaqulu, yang seseorang itu berkata atau mengucapkan zikir lafaz Allah Allah Allah. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 148 an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sejuta fadilah, biasakan zikir lafaz Allah di dalam hati ya. Terutama tatkala sedang hubungan suami istri. Tetap hatinya antara suami dan istri zikir lafaz Allah Allah Allah. Jangan lupa yang mentang-mentang keenaan kemudian lupa. Wah, ini yang menjadikan rusak. Oleh sebab itulah dilatih. Hatinya tetap menzikirkan lafaz Allah Allah Allah, walaupun toh sedang dalam keadaan hubungan suami istri, asalkan jangan diucapkan di lisan. Demikian silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.